Bicara korupsi bukan hanya bisa bicara soal uang. Korupsi yang dilindungi itu bukan hanya uang negara, tapi yang lebih penting dari uang negara adalah keadilan. Adalah hak-hak publik yang diberikan mandatnya kepada penyelenggara negara ataupun aparatur negara. Dan itulah yang menjadi mimpi-mimpi perjuangan para pendiri bangsa sebagaimana disampaikan Bang Saur. Bukan hanya soal melindungi aset ataupun kekayaan, tetapi agar amanah setiap wewenang publik yang diamanahkan kepada penyelenggara negara itu agar adil. Maka tentang perlindungan terhadap keadilan dan perlindungan terhadap keuangan negara itu satu paket dalam undang-undang tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi tidak hanya melindungi aset uang, tapi juga, jadi bukan hanya bicara, mohon maaf seperti tadi Bang Kapri tadi, bahwa seakan nggak ada kerugiannya. Bukan soal kerugian, bicara misalnya mohon maaf, penegak hukum tidak adil, itu lebih tidak berharga kerugiannya daripada triliunan. Karena apa? Bangsa kita didirikan dengan darah dan pengorbanan nyawa para pendiri bangsa, itu untuk pertama adalah adil, baru makmur, Pak. Itu yang penting. Oleh karena itu sekali lagi, mohon diklarifikasi, tidak pidana korupsi bukan hanya melindungi kerugian-kerugian ataupun rupiah-rupiah tadi. Tapi yang paling utama adalah sebenarnya adalah keadilan. Itu saya hanya mengutip dan menegaskan apa yang disampaikan oleh Ani Maxwell tadi yang disampaikan Bang Karni. Kedua, perlu saya klarifikasi juga, saya pun sepakat bahwa apa yang disampaikan Bu Mega itu adalah bagian dari bahasanya itu mangkel ataupun gegeraman, karena ingin dan cita-citanya untuk memberantas korupsi hingga hari ini memang masih jauh. Dan perlu dipahami, KPK sebagai penegak hukum itu hanya ngurus, hanya kemudian handle urusan di hilir. Hulunya itu berbagai macam, termasuk dari proses politik yang masih berbiaya tinggi. Jadi kalau kemudian bermimpi akan kemudian melahirkan pemimpin-pemimpin yang akan amanah, pro kepada kepentingan publik, tetapi prosesnya berbiaya tinggi, itu masih akan jauh. Oleh karena itu, KPK kemudian menggunakan strategi sebagaimana disampaikan oleh semuanya tadi. Kami melakukan sosialisasi, bahkan kami bukan apa-apa di proses pemilu, tapi kami mengkampanyekan agar hajar serangan fajar. Itu agar apa? Agar proses politik untuk menghasilkan orang-orang yang amanah, yang ketika diberi wewenang akan pro rakyat, akan kepentingan publik, itu harapannya tidak akan korup. Maksudnya selama proses politiknya masih berbiaya tinggi, maka mohon maaf, pasti akan jauh. Bahwa KPK, jaksa, kejaksaan maupun Polri itu akan menangkap itu iya. Tapi daya tangkap kami terhadap koruptor-koruptor itu kalah jauh kecepatannya dari produksi koruptornya. Karena proses politiknya berbiaya tinggi. Nah ini untuk yang titik begini Pak, KPK maupun polisi maupun jaksa harus bekerja sama. Di politik siapa yang menghandle stakeholdernya. Di sistemnya siapa yang kemudian menghandle. Bagaimana tentang wewenang dan bagaimana tentang tata kelola keuangan negara agar kemudian tidak dikorup. Itu semua harus kemudian menjadi linear kita semua. Ini PR semua. Bukan PR-nya KPK doang, bukan PR-nya kejaksaan ataupun PR-nya kepolisian. Itu harus menjadi, mari sekali lagi kalau kita memang bermimpi ingin menjadikan Indonesia sebagai negara yang bagaimana dicita-citakan para pendiri bangsa, yaitu mengadilkan dan memakmurkan semuanya, mari kita bersama-sama. Itu yang menurut saya yang perlu garis bawahi. Termasuk juga terus terang saya perlu banyak menggarisbawahi ya bahwa apa yang disampaikan Pak Abdullah tadi. Ada beberapa mungkin benar ya bahwa sejarahnya dari TAP MPR nomor 11 1998 melahirkan dua undang-undang. Kemudian di Undang-Undang 3199 maupun 2899 itu pasal 43-nya di 3199 itu memerintahkan di pasal 43 untuk mendirikan KPK. Baru kemudian di TAP 8 tahun 2001 itu ada 7 lembaga yang juga diamanahi.
Jadi sesungguhnya wacana tentang pembubaran KPK itu bukan hanya melanggar undang-undang, tapi melanggar TAP MPR. Karena itu perintah dari TAP MPR. Dan TAP MPR itu dua-duanya itu sampai saat ini masih berlaku. Itu yang mari kita jaga. Tetapi bahwa wacana tentang seakan-akan perubahan Undang-Undang 30 2002 ke 2019 itu bukan hanya melemahkan tapi mensakaratul mautkan, saya perlu perlu mengklarifikasi. Artinya beliau sebagai bagian dari anak warga, saya pun anak warga, artinya bagian dari bangsa Indonesia berhak kemudian mengatakan berpendapat itu, tapi faktanya di beberapa klausul menurut saya itu faktanya menguatkan apa yang menurut saya perlu menguatkan. Sebagaimana disampaikan bahwa SP3 itu melemahkan. Malah sebaliknya. Karena bagaimanapun proses hukum yang dilakukan baik kepolisian, kejaksaan sama dengan KPK. Apa maksudnya? Sama dilakukan oleh instrumen-instrumen yang dilakukan oleh manusia yang tetap ada batas kesempurnaannya, tak ada sempurnanya. Maka pintu untuk meng-SP3-kan itu adalah pintu yang kemudian seandainya kita tubuh, makan doang gak ada anusnya, bisa sebah. Karena tak mungkin apa yang kita makan dan kita minum semuanya akan jadi daging. Memungkinkan namanya dilakukan oleh manusia, perlu kemudian ada pembuangan, ada anus. Itu adalah mekanisme yang sunatullah malah. Jadi bahwa kemudian SP3 dibubarkan tidak merupakan kemudian pelemahan, bagi saya mohon maaf, saya berbeda pendapat, bagi kami adalah ini menyehatkan. Karena kemudian ada sistem yang dianggap sempurna, semuanya dimakan, laporan jadi daging semua, itu faktanya tidak memungkinkan. Itu yang pertama. Yang kedua juga misalnya bicara tentang bahwa yang berkuasa dan yang berwenang saat ini Dewas, itu enggak benar, Pak. Prosesnya tetap pimpinan yang kemudian mengendalikan dan bertanggung jawab. Bahwa ada Dewas memang adalah menjaga etik kita. Kalau dulu mungkin ada tim yang terpisah dibentuk secara ad hoc ketika ada pelanggaran. Sekarang dipermanenkan. Yang begitu-begitu menurut saya sekali lagi, kalau sampai saat ini, artinya para pecinta baik Bang Saur, Bang Kanda, Abdullah Hemahua, kalau memang cinta kepada KPK, cinta pada pemberantasan korupsi, cinta pada Indonesia yang diharapkan bebas korupsi, tapi masih kemudian mewacanakan hal-hal seakan-akan yang dulu bagus, yang sekarang tidak. Itu kan seperti apa? Seperti memimpikan, artinya seakan-akan kecewa pada masa kini. Kalau orang-orang yang sudah kecewa pada masa kini, pasti masanya sudah tidak bahagia. Nah, kami sekali lagi, saya bukan pada saat pembuatan Undang-Undang 19 ini bukan pro kontra, bukan kemudian juga yang ikut-ikutan, tetapi faktanya saat ini saya adalah pelaksana dan dengan undang-undang ini saya terus terang masih memiliki harapan dan memiliki komitmen untuk dengan Undang-Undang 19 2019 ini kita masih bisa berharap untuk kemudian Indonesia bebas korupsi. Tetapi dengan catatan sekali lagi sinergi.